Dari rumor, jadi gelombang besar yang mengguncang Asia. Saat isu panas FIFA World Cup 2026 menyeret nama Indonesia sebagai kandidat pengganti, semua mata langsung tertuju ke tim nasional Indonesia. Kalau kamu beneran dukung tim nasional Indonesia, ini bukan waktunya diam. Subscribe sekarang, nyalakan notifikasi, dan ikut jadi bagian dari kebangkitan Garuda. Di tengah konflik dan drama kawasan, Indonesia justru bergerak cepat. 9 pemain diaspora Eropa masuk radar naturalisasi. 2 nama siap diprioritaskan jadi amunisi utama. Dan belum selesai sampai di situ, Indonesia juga dikabarkan jadi tuan rumah Piala AFF 2026. Gelombang besar itu kini benar-benar terasa nyata. Di tengah sorotan dunia terhadap tim nasional Indonesia, muncul kabar yang semakin mempertegas satu hal. Indonesia tidak sedang bermimpi, Indonesia sedang bersiap. PSSI bersama John Hartman dikabarkan telah mengantongi 9 nama besar pemain keturunan Eropa yang siap diproyeksikan memperkuat Garuda. Namun dari 9 nama itu, hanya 2 pemain yang akan diprioritaskan lebih dulu. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Hartman disebut ingin memastikan setiap pemain yang masuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktik dan siap langsung beradaptasi. Bukan sekadar nama besar, tapi puzzle yang pas untuk sistem permainan. Di sisi lain, narasi besar juga datang dari Iran yang disebut mengakui perkembangan pesat Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Mulai dari pembenahan struktur tim, dukungan penuh federasi, hingga arah permainan yang semakin jelas. Semua itu membuat Indonesia mulai dipandang sebagai tim yang siap bersaing di level lebih tinggi. Dan efeknya langsung terasa. Para pemain diaspora dengan darah Indonesia mulai menunjukkan minat serius. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Tristan Gojel, hingga Jensen Schild mulai masuk dalam radar dan perbincangan hangat. Beberapa bahkan sudah menjalin komunikasi langsung dengan pihak federasi. Namun di balik euforia ini, ada satu hal yang jadi penentu segalanya. Siapa 2 pemain yang akan dipilih lebih dulu? Karena 2 nama ini akan menjadi fondasi awal dari kekuatan baru Indonesia. Mereka bukan hanya datang sebagai tambahan, tapi sebagai pemain yang diharapkan langsung memberi dampak besar di lapangan. Di titik ini, Indonesia tidak lagi sekadar mengumpulkan pemain, tapi sedang merancang era baru. Era di mana pemain lokal yang lapar pembuktian berpadu dengan kualitas Eropa yang matang. Era di mana strategi modern bertemu dengan semangat Garuda. Dan jika semua ini berjalan sesuai rencana, maka yang sedang dibangun bukan hanya tim kuat, tapi tim yang siap mengubah cara dunia memandang Indonesia. Dan di tengah proyek besar yang sedang dirancang itu, muncul kabar yang semakin memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Dalam narasi yang berkembang, FIFA disebut memberi lampu hijau bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala AFF 2026. Jika skenario ini benar terjadi, maka tim nasional Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar dari berbagai sisi. Bermain di kandang sendiri bukan sekadar soal lokasi, tapi soal atmosfer. Stadion seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa berubah menjadi benteng yang sulit ditembus lawan. Dukungan puluhan ribu supporter, tekanan dari tribun, hingga energi pertandingan yang memuncak. Semua itu bisa menjadi faktor pembeda. Namun yang lebih menarik, penunjukan ini seolah melengkapi puzzle besar yang sedang disusun. Di satu sisi, Indonesia menyiapkan pemain naturalisasi dari Eropa. Di sisi lain, skuad lokal terus ditempa lewat metode baru John Hartman. Dan sekarang, panggungnya disiapkan di rumah sendiri. Tapi seperti biasa, keuntungan besar selalu datang dengan tekanan besar. Ekspektasi publik akan melonjak. Target juara menjadi harga mati. Dan lawan-lawan di Asia Tenggara tentu tidak akan tinggal diam. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan apakah Indonesia terlalu diuntungkan dalam waktu bersamaan. Mulai dari isu pemain, sorotan global, hingga potensi tuan rumah. Namun pada akhirnya, semua itu tidak akan berarti tanpa hasil di lapangan. Karena menjadi tuan rumah bukan jaminan kemenangan. Justru disitulah ujian sebenarnya dimulai. Dan jika Indonesia mampu memanfaatkan momen ini, maka bukan hanya trofi yang bisa diraih, tapi juga dominasi baru di Asia Tenggara. Dan begitu isu Indonesia jadi tuan rumah menguat, reaksi dari kawasan langsung bermunculan, terutama dari Vietnam dan Malaysia. Media yang dekat dengan tim nasional Vietnam mulai menyoroti keputusan ini dengan nada tajam. Mereka menyebut Indonesia mendapat keuntungan ganda. Panggung sendiri dan momentum skuad yang sedang naik.
Beberapa komentar bahkan menilai ini bisa mengganggu keseimbangan kompetisi di Piala AFF. Namun di balik kritik itu, terselip kekhawatiran. Karena mereka tahu atmosfer stadion di Indonesia bukan hal mudah untuk dihadapi. Tekanan supporter, intensitas pertandingan, hingga ritme permainan yang cepat bisa menjadi faktor yang mengubah jalannya laga. Sementara itu, media di Malaysia mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Mereka lebih fokus pada kesiapan tim sendiri, namun tetap menyoroti kekuatan tim nasional Indonesia yang dinilai semakin lengkap. Ada pengakuan bahwa Indonesia kini tidak bisa lagi dianggap sebagai tim biasa di kawasan. Bahkan beberapa analis menyebut, jika Indonesia benar-benar tampil dengan kombinasi pemain lokal yang solid dan tambahan kualitas dari luar, maka mereka bisa menjadi favorit kuat untuk juara. Namun tentu saja, tidak semua sepakat. Ada juga yang mencoba meredam hype. Menyebut tekanan sebagai tuan rumah justru bisa menjadi beban besar bagi Indonesia. Ekspektasi tinggi dari publik, target wajib juara, dan sorotan media yang terus meningkat. Semua itu bisa menjadi tekanan mental yang tidak ringan. Dan disinilah cerita semakin menarik. Karena di satu sisi Indonesia diuntungkan, di sisi lain mereka juga menjadi target utama. Semua tim akan datang dengan satu tujuan, mengalahkan tuan rumah. Dan jika Indonesia mampu melewati tekanan itu, maka bukan hanya kemenangan yang didapat, tapi juga pengakuan penuh sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Dan di tengah panasnya reaksi kawasan itu, sorotan kembali tertuju pada satu hal yang paling krusial. 9 nama naturalisasi yang sedang dipantau serius. Ini bukan sekadar rumor biasa, melainkan bagian dari strategi besar PSSI bersama John Hertman untuk membangun skuad elit tim nasional Indonesia. Dari daftar tersebut, beberapa nama mulai mencuri perhatian publik. Pascal Struijk, bek tangguh dengan pengalaman di Eropa. Tristan Gojjer, talenta muda dengan visi bermain modern. Laurin Ulrich, gelandang kreatif dengan teknik tinggi. Dean Zandbergen, striker tajam yang mulai naik daun. Luc Fikri, pemain fleksibel dengan kemampuan menyerang. Demiane Agustien, prospek muda dari akademi top Eropa. Jensen Schild, playmaker yang diproyeksikan jadi otak permainan. Damian van Dijk, bek dengan darah Indonesia. Jayden Oosterwolde, pemain dengan fisik dan kecepatan luar biasa. Namun seperti yang sudah ditegaskan, dari 9 nama ini, hanya 2 pemain yang akan diprioritaskan lebih dulu. Kenapa? Karena Hertman tidak ingin sekadar menambah jumlah pemain. Ia ingin memilih yang paling siap, paling cocok, dan paling cepat beradaptasi. Faktor administrasi, kesiapan dokumen, hingga komitmen pemain menjadi penentu utama. Disinilah strategi cerdas itu terlihat. Indonesia tidak gegabah, tidak terburu-buru, tapi tetap bergerak cepat dan terarah. Dan jika 2 nama pertama ini berhasil masuk dan langsung menyatu dengan tim, maka itu akan menjadi awal dari gelombang besar. Gelombang yang bisa mengubah wajah skuad Garuda secara keseluruhan. Di titik ini, pertanyaan terbesar mulai muncul di kalangan fans. Siapa 2 pemain yang akan dipilih? Karena siapapun mereka, akan menjadi wajah baru dari era baru tim nasional Indonesia. Dan jika semua rencana ini berjalan sesuai jalur, maka Indonesia tidak hanya siap menjadi tuan rumah, tapi juga siap menjadi penguasa Asia Tenggara. Dan di balik daftar 9 nama itu, ada satu isu penting yang mulai jadi perhatian serius. Status dwi kewarganegaraan ganda. Dalam regulasi Indonesia, prinsipnya jelas. Seorang pemain yang ingin membela tim nasional Indonesia harus berstatus WNI penuh, bukan ganda. Artinya, para pemain diaspora yang saat ini masih memegang paspor negara lain, terutama dari Eropa, harus siap mengambil keputusan besar, melepaskan kewarganegaraan lamanya. Dan ini bukan keputusan ringan, karena menyangkut karir profesional, akses bermain di liga, hingga masa depan jangka panjang. Disinilah tantangan terbesar muncul bagi PSSI. Bukan hanya soal mencari pemain berkualitas, tapi memastikan mereka benar-benar siap berkomitmen penuh untuk Indonesia. Beberapa nama disebut masih dalam tahap pertimbangan. Ada yang sudah menunjukkan sinyal kuat. Ada juga yang masih menunggu perkembangan situasi. Namun menurut arah kebijakan terbaru, prioritas akan diberikan kepada pemain yang proses dokumennya paling lancar, komitmennya paling jelas, dan siap langsung bergabung tanpa hambatan administratif. Di sisi lain, federasi juga harus memastikan semua proses ini sesuai aturan FIFA. Karena selain kewarganegaraan,
Ada juga aturan perpindahan asosiasi yang harus dipenuhi jika pemain pernah membela negara lain di level tertentu. Inilah yang membuat proses naturalisasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus cepat, tapi juga harus tepat. Dan di titik ini, cerita menjadi semakin menarik. Karena dari 9 nama yang ada, yang benar-benar siap melewati semua proses ini akan menunjukkan satu hal penting. Bukan hanya soal kualitas, tapi soal hati. Siapa yang benar-benar ingin membela merah putih. Dan jika 2 nama pertama itu akhirnya resmi bergabung, maka mereka bukan sekadar pemain baru, melainkan simbol komitmen dan awal dari kekuatan baru Garuda. Dan ketika kabar 9 nama itu terus beredar, efeknya mulai terasa ke seluruh Asia. Bukan lagi sekadar rumor pemain, tapi mulai dilihat sebagai pembangunan skuad bernilai tinggi milik tim nasional Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal yang sedang naik, ditambah potensi masuknya talenta diaspora dari Eropa, banyak pengamat mulai menyebut Indonesia sebagai salah satu tim dengan komposisi paling lengkap di Asia Tenggara. Istilah skuad mahal pun mulai muncul. Bukan hanya soal nilai pasar pemain, tapi juga kualitas pengalaman dan level kompetisi yang mereka bawa. Di kawasan Asia, reaksi mulai beragam. Beberapa media melihat ini sebagai sinyal kebangkitan serius Indonesia. Tim yang dulu dipandang sebelah mata, kini mulai disiapkan seperti tim modern dengan standar internasional. Namun ada juga yang mulai waspada, karena jika semua nama itu benar-benar bergabung dan menyatu, maka Indonesia tidak hanya kuat di satu lini, tapi merata di semua sektor. Lini belakang lebih kokoh, lini tengah lebih kreatif, lini depan lebih tajam. Inilah yang membuat banyak pihak mulai gemetar. Bukan karena nama besar semata, tapi karena potensi sistem yang semakin sempurna. Namun satu hal yang perlu diingat, skuad mahal bukan jaminan kemenangan. Sepak bola tidak hanya soal nilai pemain, tapi soal chemistry, adaptasi, dan kerjasama di lapangan. Dan disinilah peran John Hartman menjadi sangat krusial. Ia harus mampu menyatukan semua potensi itu menjadi satu identitas permainan. Jika berhasil, maka Indonesia bukan hanya akan ditakuti di Asia Tenggara, tapi bisa mulai menantang kekuatan yang lebih besar di Asia. Dan jika momen ini benar-benar dimanfaatkan, maka yang sedang dibangun bukan sekadar tim mahal, tapi era baru sepak bola Indonesia yang siap mengguncang kawasan.